Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Junia Damayanti dengan NIM 20211010 semester 5, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Sains Teknik dan Terapan, Universitas Pendidikan Mandalika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian beserta pendekatan-pendekatan dalam manajemen dan pengelolaan kelas. Langsung saja kita masuk ke arti kelas. Di sini arti kelas dapat didefinisikan menjadi dua. Yang pertama itu arti sempit, yaitu ruang tempat belajar di sekolah. Sedangkan arti luas adalah semua tempat yang dapat digunakan dan atau diakses oleh guru dan siswa untuk melakukan pembelajaran yang tidak dibatasi ruang dan waktu. Selanjutnya kita masuk ke pengertian manajemen dan pengelolaan kelas. Manajemen kelas menurut Usman 2022 halaman 97 mengatakan bahwa manajemen kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Sedangkan pengertian pengelolaan kelas menurut Mulyasa, pengelolaan kelas itu adalah keterampilan guru untuk menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif dan mengendalikannya jika terjadi gangguan dalam pembelajaran. Mulyasa 2011. Selanjutnya kita masuk ke tujuan dari pengelolaan atau manajemen kelas. Menurut Ari Kunto dalam Novan 2004 halaman 57 mengatakan, ia juga berpendapat bahwa tujuan pengelolaan atau manajemen kelas adalah agar anak di kelas dapat bekerja dengan tertib, sehingga segera tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Langsung saja kita masuk ke pengertian pendekatan. Pendekatan itu adalah usaha atau upaya dalam rangka aktivitas yang dilakukan untuk mengadakan hubungan dengan sesuatu yang menjadi objeknya, yaitu siswa, melalui interaksi tunai baik. Langsung saja kita masuk ke pendekatan kekuasaan atau otoriter. Pendekatan kekuasaan atau otoriter adalah pendekatan yang menempatkan guru dalam peranan menciptakan dan memelihara ketertiban di kelas dengan menggunakan strategi pengendalian. Guru otoriter bertindak untuk kepentingan siswa dengan menerapkan disiplin yang tegas bila timbul masalah-masalah yang merusak ketertiban atau kedisiplinan kelas. Selanjutnya kita masuk ke pendekatan intimidasi atau ancaman. Pendekatan intimidasi atau ancaman adalah pendekatan yang memandang manajemen kelas sebagai proses pengendalian perilaku siswa. Selanjutnya kita masuk ke pendekatan primisif. Pendekatan primisif adalah pendekatan ini dapat diartikan sebagai suatu proses untuk membantu siswa agar merasa bebas untuk mengerjakan sesuatu kapan saja dan di mana saja. Peranan guru adalah untuk meningkatkan kebebasan siswa. Selanjutnya kita masuk ke pendekatan instruksional. Pendekatan instruksional adalah pendekatan yang mendasarkan kepada pendirian bahwa pengajaran yang dirancang dan dilaksanakan dengan cermat akan mencegah timbulnya sebagian besar masalah manajerial kelas. Pendekatan proses atau kelompok. Pendekatan proses atau kelompok atau group process approach disebut juga pendekatan sosio-psikologis, merupakan pendekatan yang mengutamakan pengutaran dan mengoptimalkan interaksi antara peserta didik dalam suatu kegiatan kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan efektif dan efisien. Selanjutnya kita masuk ke pendekatan sosio-emosional. Terlebih dahulu kita mengartikan sosio itu merupakan proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral dan tradisi, meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan kerjasama. Sedangkan emosi merupakan hasil informasi antara faktor subjektif atau proses kognitif, faktor lingkungan atau hasil belajar, dan faktor biologis atau proses hormonal.
Dari deskripsi di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa pendekatan sosial emosional dapat diartikan sebagai cara pandang yang menganggap bahwa kelas yang kondusif dapat dicapai dengan menciptakan hubungan yang harmonis antara guru dengan peserta didik dengan langsung saja kita masuk ke pendekatan resep. Pendekatan resep atau cookbook ini dilakukan dengan memberi satu daftar yang dapat menggambarkan apa yang harus dan apa yang tidak boleh dikerjakan oleh guru dalam mereaksi semua masalah atau situasi yang terjadi di kelas. Dalam daftar itu digambarkan tahap demi tahap apa yang harus dikerjakan oleh guru. Perasaan guru hanyalah mengikuti petunjuk seperti yang tertulis dalam buku resep. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekiranya kalau ada kata yang salah, kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.